Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan tema Sex and the Law, di mana sebelumnya seharusnya kami presentasikan ketika jadwal pelaksanaan Zoom, namun karena memang dinamika pekerjaan sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan Zoom. Di sini kelompok 5 terdiri dari Bu Cahyani Lahai, kemudian ada Bu Gusti Astrid Rizkyanti, dan saya sendiri Dwi Sasongko. Untuk materi presentasi Sex and the Law, perspektif psikologi gender dan perilaku seksual. Dengan dosen pengampu, mohon izin Bu Citra Hati Leometa. Next, lanjut Mbak Astrid. Ya, untuk topik pembahasan pada presentasi Sex and the Law, yang pertama yaitu seks dan hukum, terkait dengan pengertian dan ruang lingkupnya. Kemudian ada aspek-aspek penting dalam mengatur hukum dan seks. Kemudian ada latar belakang dan fenomena hukum seksualitas. Tujuan presentasi, definisi kunci yaitu kata seks, gender, dan hukum seksual. Kemudian ada contoh hukumnya terkait dengan Undang-Undang TPKS Indonesia, Roe vs. Wade AS. Temuan Jurnal Mayer. Kemudian hukum dan perilaku seksual di Indonesia dalam studi kasus. Selanjutnya ada dampak hukum pada perilaku seksual. Kemudian ada teori psikologi sosial terkait hukum dan identitas terkait sex and the law. Review singkat 3 jurnal berkaitan dengan sex and the law. Kemudian solusi kebijakan berbasis bukti, dan yang terakhir adalah kaitannya dengan peran psikologi dalam mendukung minoritas. Next. Ya. Nomor 1, back Mbak kembali. Slide sebelumnya terlewat. Yang seks ini Mbak, eh, seks dan hukum. Ini sudah, Mas? Ya, Udah. oke baik. Seks dan hukum. Pengertian dan ruang lingkupnya, seks dan hukum, merujuk pada peraturan dan prinsip hukum yang mengatur perilaku seksual, hubungan intim, serta isu-isu terkait dalam masyarakat. Tujuannya adalah melindungi hak individu, kemudian menjaga ketertiban umum, dan mengatur aspek moral serta etika terkait seksualitas. Next, lanjut. Ya. Aspek penting dalam mengatur hukum dan seks. Yang pertama kaitannya dengan konsens atau persetujuan. Kemudian yang kedua ada batasan usia minimal untuk konsens, age of consent. Yang ketiga ada tindak pidana seksual. Yang keempat adalah hukum perkawinan dan hak seksual. Yang kelima prostitusi dan pekerjaan seks komersil. Yang keenam kaitannya dengan hukum pornografi dan konten eksplisit. 7 ada hak reproduksi, dan yang kedelapan adalah privasi dan diskriminasi. Next. Satu, konsens atau persetujuan. Ini adalah kaitannya dengan hukum yang mewajibkan bahwa aktivitas seksual harus didasarkan pada persetujuan yang sadar dan sukarela dari semua pihak. Jadi hubungan seks dengan anak di bawah umur, meskipun seolah-olah anak itu setuju, tetap dianggap pelecehan
karena ketidakmampuan mereka dalam memberikan persetujuan yang sah. Yang kedua, kaitannya dengan batas usia minimal untuk konsens, di mana setiap negara menetapkan usia minimal seorang dianggap mampu memberi persetujuan seksual, misalnya 16 tahun di Inggris, 18 tahun di Indonesia untuk kasus tertentu, dan mungkin di beberapa negara lain ada perbedaan terkait dengan batasan usia minimal. Lanjut yang ketiga, tindak pidana seksual meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pencabulan. Termasuk adanya larangan inses atau hubungan sedarah seperti yang pada akhir-akhir ini banyak pembahasan terkait dengan hal ini. Kemudian ada pedofilia dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Yang keempat yaitu hukum perkawinan dan hak seksual. Di sini mengatur kaitannya dengan hubungan seks dalam pernikahan, termasuk pemerkosaan dalam pernikahan. Karena di banyak negara, termasuk Indonesia, hal ini bisa dihukum. Selanjutnya, adanya aturan yang mengatur kaitannya dengan hak-hak LGBTQ+, seperti pernikahan sesama jenis yang legal di beberapa negara, tetapi untuk di Indonesia tidak, dan mudah-mudahan tidak akan pernah legal. Lanjut, yang kelima, prostitusi dan pekerjaan seks komersil. Di Indonesia, prostitusi termasuk sesuatu yang ilegal, meskipun prakteknya masih banyak yang dilakukan secara terselubung. Tetapi di beberapa negara melegalkan kaitannya dengan pekerjaan seks komersil ini terkait dengan prostitusi, seperti contohnya Belanda, atau mendekriminalisasi Australia pada bagian daerah tertentu terhadap pekerjaan seks. Yang keenam yaitu hukum pornografi dan konten eksplisit. Di Indonesia, produksi dan distribusi pornografi dilarang dengan adanya Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Pornografi anak juga merupakan kejahatan berat di hampir semua negara. Kemudian yang tujuh kaitannya dengan hak reproduksi. Di sini mengatur kaitannya dengan aborsi. Ya, sebagaimana di Indonesia hanya boleh dalam kondisi tertentu, seperti perkosaan atau bahaya secara medis yang mungkin dapat menyebabkan eh, mengancam jiwa ibu yang mengandung. Lanjut juga mencakup akses ke kontrasepsi dan kesehatan reproduksi. Yang kedelapan ada privasi dan diskriminasi. Hal ini melindungi privasi individu dalam hal aktivitas seksual. Misalnya, larangan penyebaran video pribadi tanpa izin atau revenge porn. Di beberapa negara, diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dilarang, meskipun di Indonesia belum diakui secara hukum. Lanjut. Kemudian kaitannya dengan latar belakang dan fenomena hukum seksualitas. Fenomena hukum mengatur seksualitas, yaitu hukum pernikahan, aborsi, LGBT, dan hukum kekerasan seksual. Sebanyak 69 negara melarang homoseksualitas, ya, dari ILGA 2023. Kemudian masalah kaitannya dengan dampak hukum pada kesehatan mental kelompok marginal, kesenjangan hukum dan realitas psikologi, low sexuality, but does it protect human rights? Next. Nah, ini bisa kita lihat bersama kaitannya dengan data terkini tahun 2024. Menurut laporan ILGA World, International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association terbaru, sebanyak 69 negara masih memiliki hukum yang mengkriminalisasi hubungan sesama jenis. Kemudian ada 11 negara menerapkan hukuman mati untuk homoseksualitas, termasuk negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Iran, Yaman, Sudan, dan sebagian Nigeria atau Somalia. Dan mereka menerapkan hukuman mati untuk homoseksual. Selanjutnya, sekitar 30 negara memberlakukan hukuman penjara bagi homoseksual, contohnya di negara Uganda, Malaysia, dan Barbados.
Ya, di samping kanan ini Indonesia berada yang paling bawah ini. Ya, ini adalah sumbernya dari ILGAWORD. Lanjut, next. Ya. Untuk tujuan presentasi dari kelompok 5 kaitannya Sex and the Law, yang pertama yaitu memahami relasi. Relasi antara hukum, gender, dan seksualitas. Yang kedua adalah menganalisis dampak. Dampak dari pengaruh hukum pada psikologi individu. Kemudian yang ketiga yaitu mengeksplorasi solusi berbasis penelitian dan pendekatan ilmiah kaitannya dengan sex and the law. Next. Nah, definisi kunci dari keyword dari seks, gender, dan hukum seksual. Ya, untuk seks sendiri diartikan adalah secara biologis laki-laki, perempuan, dan intersex. Kemudian gender dalam konstruksi sosial lebih bersifat maskulin, feminin, atau non-biner. Sedang dalam hukum seksual terdapat regulasi pernikahan, kemudian ada juga kekerasan seksual, dan hak-hak dalam reproduksi. Jadi contoh hukumnya adalah Undang-Undang TPKS di Indonesia, Roe vs. Wade di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh Bu Cahyani. Silakan monggo Bu Cahyani. Baik, terima kasih Pak Dwi. Undang-Undang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Fokusnya yaitu perlindungan korban kekerasan seksual berupa pemerkosaan, pelecehan, eksploitasi, pemaksaan kontrasepsi, dan lain-lain. Isi yang pentingnya adalah ada 9 jenis kekerasan seksual termasuk pelecehan non-fisik, kemudian pemulihan korban yaitu hak restitusi, pendampingan psikologis dan pelindungan saksi, dan edukasi. Kewajiban negara tentunya melakukan pencegahan melalui pendidikan. Dampak positifnya adalah meningkatkan pelaporan kasus atau korban merasa dilindungi dan mengurangi self blame dan korban berkat pengakuan hukum. Tantangannya adalah stigma sosial masih menghambat implementasi. Contoh kasus adalah kasus Agni, mahasiswa UGMR yang dipaksa nikahi pelaku pemerkosaan, menunjukkan urgensi Undang-Undang TPKS. Selanjutnya, untuk di Amerika Serikat sendiri, penjelasannya adalah dasar hukumnya berupa keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang melegalkan aborsi secara federal. Kemudian dampak psikologisnya adalah berupa stres kronis pada perempuan usia susulan dan trauma akibat kehamilan paksa. Kemudian di tahun 2022, DOPS atau Jackson Women's Health Organization mengembalikan kewenangan ke negara bagian. Dampaknya adalah sebelum tahun 2022, 14 aborsi ilegal di seluruh AS dengan batasan trimester dan tingkat kematian ibu rendah. Data dari WHO 2020. Pasca 2022, negara bagian melarang aborsi total, yaitu di Texas dan Alabama. Krisis kesehatan, yaitu perempuan terpaksa melakukan aborsi tidak aman. Data kunci adalah 25% kematian ibu global akibat aborsi tidak aman, berupa data dari WHO tahun 2023. Peta ini adalah menunjukkan negara bagian yang melarang atau mengizinkan aborsi pasca 2022. Oke, selanjutnya. Perbandingan antara aspek Undang-Undang TPKS Indonesia dan Roe vs. Wade di Amerika Serikat. Tujuannya adalah perlindungan korban kekerasan seksual. Dampaknya adalah meningkatkan pelaporan kasus. Tantangannya ada stigma budaya patriarki dan relevansinya contoh hukum progresif. Untuk di Amerika Serikat sendiri tujuannya adalah hak aborsi aman
dampaknya adalah menurunkan kematian ibu, dan tantangannya adalah polarisasi politik dan agama. Relevansinya adalah contoh kemunduran hak reproduksi. Selanjutnya, psikologi gender dan dampak hukum. Satu, berupa stigma, LGBT sering dilabel kriminal menciptakan tekanan sosial. Dua, identitas diri. Konflik internal, terutama transgender di negara konservatif. Kesehatan mental, yaitu meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Oleh Myers 2003. Selanjutnya, tujuan jurnal 1 Myers yaitu 1. Depresi. Minoritas seksual 2 kali lebih berisiko mengalami depresi. Kedua, bunuh diri. Tingkat bunuh diri 3 kali lebih tinggi pada minoritas seksual. Ketiga, hukum dan stres, yaitu kriminalisasi menjadi sumber stres kronis. Selanjutnya, di sini data menunjukkan temuan jurnal 2 yaitu dari WHO tahun 2021 di mana hukum protektif, negara dengan hukum protektif 40% lebih banyak pelaporan kekerasan, kepercayaan korban merasa lebih percaya diri melapor kasus kekerasan seksual. Contoh di Indonesia yaitu Undang-Undang TPKI sebagai contoh hukum yang mendukung korban. Selanjutnya, temuan jurnal 3 di tahun 2015 oleh Decker et. Risiko PTSD yaitu pekerja seks di wilayah kriminalisasi 3 kali lebih rentan PTSD. Akses kesehatan minim, yaitu akses kesehatan karena stigma dan hukum ketat. Implikasinya itu dekriminalisasi dapat mengurangi stigma dan meningkatkan kesehatan. PTSD yaitu Post Traumatic Stress Disorder adalah gangguan mental yang berkembang setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis seperti perang, bencana alam, kekerasan fisik, kecelakaan serius, atau pelecehan seksual. Gangguan ini dapat mempengaruhi emosi, pikiran, dan perilaku penderita. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Gusti Astrid. Baik, Bu, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Hukum dan perilaku seksual di Indonesia. Memahami hubungan hukum dengan kesehatan mental dan perilaku seksual, studi kasus dan teori psikologi sosial mendalam. Yang pertama itu adalah studi kasus mengenai homoseksualitas di Indonesia. Fakta hukumnya, tidak ada hukum nasional anti-LGBT. Kemudian hukum pidana syariah di Aceh untuk LGBT dan diskriminasi sosial sangat tinggi. Di sini dampak psikologisnya yaitu isolasi sosial mendalam, kemudian peningkatan depresi. Kemudian studi kasus yang kedua yaitu legalitas aborsi untuk di negara Amerika Serikat berdasarkan Roe versus Wade dibatalkan menyebabkan stres pada wanita. Kemudian untuk negara Kanada, aborsi legal dengan tingkat kematian ibu rendah. Dan data dari WHO, 24% kematian ibu diakibatkan aborsi yang tidak aman. Kemudian dampak hukum pada perilaku seksual. Di sini ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif dari perilaku seksual itu adalah berdasarkan Undang-Undang KDRT menurunkan kekerasan domestik sebesar 30%. Kemudian dampak negatifnya yaitu hukum anti-LGBT meningkatkan perilaku seksual berisiko terkait HIV. Teori psikologi sosial terkait hukum dan identitas berdasarkan labeling teori dari Becker, kriminalisasi memperkuat stigma sosial terhadap LGBT. Kemudian cognitive dissonance, Festinger, konflik antara identitas LGBT dan norma agama atau hukum dapat menyebabkan depresi. Ini ada review singkat
dari 3 jurnal yang berkaitan dengan Sex and the Law. Jurnal yang pertama yaitu Persetujuan Seksual dengan judul The Psychology of Sexual Consent, Understanding the Legal and Psychological Perspective. Ini kita ambil jurnalnya pada tahun 2019 dengan temuan utama yaitu persetujuan seksual dipengaruhi oleh faktor psikologis. Kemudian kesalahpahaman tentang persetujuan sering terjadi karena norma sosial dan implikasinya perlunya edukasi yang lebih baik tentang konsen. Kemudian jurnal yang kedua tentang kejahatan seksual dengan judul Legal and Psychological Approach to Sexual Offending, a Comparative Analysis. Jurnal ini kami dapatkan pada tahun 2005 dengan temuan utama yaitu pendekatan hukum eh, versus psikologis memiliki efektivitas berbeda. Kemudian terapi kognitif perilaku CBT efektif mengurangi residivisme pelaku dan implikasinya kombinasi hukum dan terapi lebih optimal. Kemudian jurnal yang ketiga, dampak hukum pornografi yang berjudul The Impact of Pornography Laws on Sexual Behavior, a Psychological Perspective. Jurnal ini kami dapatkan pada tahun 2020 dengan temuan utamanya yaitu regulasi pornografi memengaruhi perilaku seksual dan persepsi moral. Kemudian larangan total tidak selalu mengurangi konsumsi, tetapi meningkatkan stigma. Implikasinya kebijakan harus mempertimbangkan bukti psikologis. Selanjutnya ini adalah solusi kebijakan berbasis bukti dari edukasi gender, integrasi kurikulum, kesetaraan gender untuk mengurangi diskriminasi. Kemudian hukum berbasis bukti, diskriminalisasi pekerja seks sebagai contoh efektif menurunkan penyakit HIV. Peran psikolog dalam mendukung minoritas. Yang pertama ini advokasi kebijakan, mendorong kebijakan inklusif dan berbasis hak asasi manusia. Kemudian peran psikolog yaitu dapat memberikan konseling terhadap trauma akibat dari eh, kekerasan seksual ini, yaitu menyediakan dukungan psikologis bagi korban diskriminasi hukum. Contohnya LSM, psikologi aktif membantu minoritas seksual. Kesimpulan dari eh, PPT kami, yaitu dengan materi Sex and the Law. Yang pertama, hukum dan kesehatan mental. Hukum menentukan kesehatan mental dan perilaku seksual. Kemudian regulasi berbasis HAM. Regulasi harus mengedepankan hak asasi, bukan moralitas sempit. Kemudian kolaborasi, psikolog dan pembuat kebijakan perlu bekerja sama. Di sini ada sebuah kutipan dari Mark Luther King eh, yang berbunyi, "No one is a feral until we is all free." Di sini dikatakan tidak seorang pun bebas sampai kita semua bebas. Dalam kutipan ini menekankan keterkaitan kebebasan dan gagasan bahwa pembebasan sejati bagi satu individu tidak dapat dicapai sampai semua individu bebas dari penindasan dan ketidakadilan. Dalam kutipan ini menyoroti pentingnya tindakan kolektif dan solidaritas dalam mengejar masyarakat yang lebih adil dan setara. Ini ada beberapa referensi yang kami ambil untuk menyelesaikan materi Sex and the Law.
Kemudian untuk selanjutnya mohon izin Bu Citra dan teman-teman mohon bimbingan dari Bu Citra dan jika ada pertanyaan dari teman-teman kami silakan. Mohon izin Bu Citra, kebetulan jika Bu Citra dan teman-teman berkenan, kami bisa menghadirkan narasumber untuk kita bisa lebih dalam mengetahui apa sih Undang-Undang TPKS itu. Kami siap untuk menghadirkan narasumber di pertemuan perkuliahan selanjutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5 tentang Sex and the Law. Mohon maaf jika ada salah hilaf dalam penyampaian materi ini. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah ya. Bu, Bagus. matikannya di mana ya, Bu? Udah dimatiin tadi. Sebentar, Bu. Tadi udah. Sudah di stop loh recordnya. Belum. Tadi udah. Tadi Oh, udah. iya. Sekarang udah. Nggak ada, Tadi Bu. pas saya ngomong udah mati sih, terus Ibu Mbak Astrid nyalain lagi. Ya alhamdulillah deh. Ayo, Bu. Saya... Terus Ya, Bu. di save dulu, jangan sampai hilang. Kita pernah kejadian hilang jadi ulang lagi 2 kali.